Malam ini, karena kita tag malam ya, karena memang pekerja malam, kita akan berbincang-bincang dengan beberapa talent rumah hantu, pemain horor, itu aktor horor. Nah, saat ini ada 3 orang ya, berarti 3 peran. Saya mulai bertanya dari sana. Gini, ini kan menjadi aktor rumah hantu. Apa adakah profesi lain selain ini gitu loh? Ada. Profesi hari-hari. Oke, Ya. Namanya siapa? Oke, nama saya Eko. Saya dari Haji Mina. Untuk profesi sehari-hari saya sebagai petugas kebersihan di villa. Dan untuk mengisi waktu luangnya selesai dari pekerjaan dari villa ya ini ngisi rumah hantu. Oke, jadi talent rumah hantu. Oke, yang kedua namanya? Perkenalkan, nama saya Mario, tinggal di Kemiling, Langkapura. Profesi selain menjadi talent atau pemain karakter rumah hantu apa? Kuliah kah? Saya Menjadi anak soleh kah? Gitu? kerja. Oke. Ibu? Ya, perkenalkan, nama saya Putri Mei. Saya menjadi seorang mahasiswa yang berkuliah di salah satu universitas Islam negeri Rading Intan Lampung. Oke. Keren. Jadi mereka pada dasarnya bukan hanya bekerja menjadi talent ya, pemain karakter di rumah hantu, tetapi mereka masing-masing punya profesi, dan salah satunya adalah mahasiswa, dan beliau 2 orang ini juga memiliki pekerjaan profesi tertentu. Oke, pertanyaan saya gini, emang nggak ada gitu pekerjaan lain? Oke, tadi kan Mas Eko udah sebutkan itu. Nah, yang 2 ini loh, emang nggak ada pekerjaan lain apa? Kok memilih untuk menjadi hantu-hantuan gitu? Kalau saya pribadi itu untuk mencari pengalaman baru. Ya. Jadi pekerjaannya bosen aja, kalau pekerjaan kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi pengen mencari sesuatu yang baru, pengen ya. Jawabannya pengen cari pengalaman ya. Ya. Nah, pengalamannya itu menjadi hantu. Nah, Mario, Masih ingin jadi pengalaman. pengalaman jadi hantu gitu. Nah, gini, profesinya silahkan dari Mas Eko. Enggak, profesi apa namanya, karakter yang diperankan di dalam rumah hantu. Untuk saat ini saya berperan sebagai genderuwo.
genderuwo. karena badan mungkin agak gede walaupun suara kurang gede gitu. Cuman ya di antara yang lain mungkin lebih cocok emang saya yang jadi genderuwo. Mungkin nanti kedepannya kalau ada yang lebih dari saya mungkin bisa menggantikan. Oh begitu. Jadi nggak mesti menetap ya. Betul. Untuk menjadi genderuwo, bisa Ya. jadi kuntilanak juga. Ya, Gitu. karena kan Oke. kita juga untuk ya merasakan semua talent lah, maksudnya semua Karakter. Jadi kedepannya juga kita nggak misalkan ada acara atau ada event di situ nggak butuh genderuwo, nggak mungkin juga kan. Genderuwo kita ini Oh berarti bisa jadi pocong juga gitu Bisa. ya. Oke. Nah Mario sebagai Sebagai pocong. Oke. Sebagai pocong ya. Asik ya jadi pocong ya. Asik, Udah asik. tahu rasanya jadi pocong gitu, diikat gitu ya. Langsung loncat. Oke. Nah, Bu Mei, Sis Mei, Ada Perannya? 3 karakter sih sebenarnya Kak. Kan 3 ada karakter? pernah menjadi noni Belanda, Oke. terus pernah jadi makmum, terus yang ketiga ini jadi nenek gayung. Nah, suka dukanya, asik nggak asiknya memerankan karakter masing-masing gitu loh. Mulai dari Mas Eko deh. untuk sukanya ya kita lebih bisa mendalami terus apalagi kalau semua kita dapat peserta uji nyali yang dia lebih histeris daripada biasanya, kita kayaknya malah lebih terpacu buat nakutin sekalian gitu kan. Puas gitu ya, Iya. puas memerankan karakter itu gitu Ya, ya. Oke. kalau ada yang takut malah kita puas. Cuman kalau semua kita nggak ditakutin kayaknya Kurang. ya lemes sendiri gitu kan. Kalau dukanya mungkin karena banyak nyamuk, main malam banyak nyamuk gitu Iya, kan. karena nggak pakai pakaian gitu Iya. ya. Oke. Nah, Mario menjadi pocong rasanya gimana? Ya, Suka agak- dukanya gitu lah. Sukanya sih nakutin orang sih. Emang suka nakutin Emang suka. orang? Enggak, sama ke Mas Eko kan ngomong ketika peserta uji nyali itu takut, itu ada kepuasan tersendiri. Kalau pocong sendiri gimana? Iya. Berasa happy gitu Happy kalau nakutin orang, Nakutin kasih orang. nakutin orang. Tapi nggak ada cita-cita kan waktu kecil pengen jadi pocong gitu? Enggak. Tapi nanti kan jadi pocong Jadi juga. pocong tetap. juga. Oke. Nah, pernah nggak ketemu peserta yang iseng gitu, yang usil atau yang apa ya, menyentuh, Yang menyakiti apa gitu? Ada sih. Heeh. Diapain misalnya? Maksudnya ini kan duka-duka lucunya gitu loh sebenarnya. Dukanya sih ya kayak diikat-ikat gitu. Diket-diket apanya? Badan saya entah digangguin lah sama peserta ya. Berarti kamu nggak menakutkan berarti ya? Menakutkan. Cuman dia orang nyentuh saya aja. Oh gitu. Apakah gini? Kan peran pocong itu kan nggak boleh bersuara, dingin gitu aja, hanya nakutin gitu kan. Semestinya peserta itu karena memang pekerjaannya untuk nakutin, semestinya kan Dia takut gitu. Takut. apa ya, ekspresinya itu kan dingin, benar-benar memerankan sebagai Pocong. mayat loh, mayat yang hidup, yang dari kubur kemudian bangkit gitu loh. Nah, enggak seperti kedukaannya Mas Eko ya, digigitin nyamuk karena dia terbungkus loh. Iya, betul. Terbungkus. Nah, panas nggak? Panas sih. Jadi gini, itu kan ditutup dari Ya, atas sama. ke bawah. Selamat dari nyamuk lah. Tapi ya panasnya itu ya. Panasnya itu. Oke, silahkan. Selamat menikmati gitu ya, perannya. Nah, Mei sebagai kan tadinya menjadi noni, terus menjadi apa? Makmum. Terus berikutnya menjadi nenek gayung. 3 peran udah ganti ya. Nah, setiap peran itu sukanya apa dan dukanya gimana gitu loh. Asikkah? Gemeskah gitu? Kalau sebagai noni nih, aku merasa peranku kurang karena kan benar ya noni itu harus tinggi, putih, langsing. Iya. Sedangkan aku kan yang set gitu. Bohai gitu ya. Cocok gitu, nggak cocok, dari ketawanya juga kurang masuk, dari perannya juga kurang masuk, kurang ger gitu. Ya udah, akhirnya ganti ke makmum.
Pas sudah ganti ke makmum, tetap juga nggak dapet. Cuma ya gimana ya, orang nggak takut gitu loh. Makmum kan cuma diem aja. Jadi kayak nggak ada takut-takutnya. Terus yang ketiga ini jadi nenek gayung. Ya alhamdulillahnya dapet sih jadi nenek gayung ini, walaupun banyak orang itu kayak bingung gitu harus mau ngapain nenek gayung ini, padahal kayak nenek gayungnya udah ngasih instruksi tolong lepaskan saya gitu. Tapi mereka kayak nanya, kayak bilang apa sih nek, ngomong apa sih nek, nggak dengar loh nek gitu. Kadang sampai kayak dipukul gitu, apa sih nenek ini ngomong apa sih, kayak gitu loh. Oke, gitu asiknya ya. Nah, semua peran yang tiga-tiganya ini bersuara nggak? Yang bersuara Noni Belanda sama nenek gayung. Oke. Tapi gini, Noni Belanda dia nggak begitu tertarik ya menurutnya, karena Noni Belanda itu kan identik dengan rambut panjang, bertopi, langsing, tinggi, indah lah gitu. Kecuali mungkin melihat wajahnya gitu. Nah, peran kedua dari Mei, makmum. Jadi hantu yang menggunakan apa ini ya, mukena gitu ya. Oke, nggak dapat juga, merasa nggak dapat juga. Akhirnya yang ketiga menjadi nenek gayung baru dapat. Nah, itu kan menjadi pembawa karakter, pemeran karakter. Ternyata setiap talent ini mendalami setiap perannya sehingga dapat atau nggak dapat feel atau rasa dari setiap perannya itu ternyata mengganggu mood lah ibaratnya, seperti itu ya. Nah, berpengaruh nggak misalnya ini kayak kemarin nggak bikin orang greget, nggak bikin orang takut, berpengaruh nggak gitu di mental atau gimana sih? Iya, berpengaruh banget, soalnya kayak kurang puas ngelihat mereka nggak takut gitu. Oh gitu ya, karena memang tugas kita kan sebagai penakut. Misinya adalah penakut, bukan penakluk ya. Nakut-nakutin kan. Nah, masing-masing punya rasa sukanya, rasa dukanya. Dukanya kalau Mei itu yang peran sebelumnya yang nggak begitu puas. Kalau Mario ya karena panas gitu. Tapi ya itulah pekerjaannya, setiap pekerjaan ada konsekuensinya. Begitupun Mas Eko genderuwo yang tidak berpakaian, yang kemudian dia menjadi korban nyamuk. Tapi nggak masalah karena kan jadinya obat nyamuk kan jadi laku gitu. Ya, betul. Nah, saya untuk apa, walaupun setiap hari saya ketemu dengan mereka dalam kondisi seperti ini, tapi kalau seperti tadi saya ngelihat dalam kondisi udah berkostum, tetap aja saya Kaget tuh. shock juga sih, sampai itu juga sebenarnya pendalaman karakter saya gitu loh. Artinya saya entah apakah saya takut beneran, apa saya pura-pura takut. Ya kan namanya juga peran. Ya suka-suka saya dong, kan kalian juga suka-suka kalian kan gitu. Nah, jam kerja kalian ini, tentu kan setiap pekerjaan punya aturan jam, batas waktu. Itu bisa diatur nggak dengan sesuai dengan aturan manajemen gitu loh? Bisa. Cuman untuk saat ini kan kita terkendala di cuaca. Kalau saya sendiri karena saya ada pekerjaan pekerjaan utama di luar pekerjaan ini. Jadi kan untuk keluar dari, maksudnya selesai dari pekerjaan pertama itu saya jam 3, sedangkan kita jam 3 itu udah harus di sini. Jadi secara nggak langsung kalau saya tetap molor dari perjanjian, cuman kan sebisa mungkin molornya juga saya nggak terlalu lama gitu kan, karena begitu keluar selesai dari pekerjaan pertama langsung berangkat. Cuman ya tetap terkendala dari cuaca juga, karena cuaca sekarang masih tidak menentu. Oke, gitu ya. Jadi
ini juga walaupun ya profesi sebagai aktor, pemeran hantu dan bekerjanya di malam hari tetap terjadwal bahwa harus masuk jam berapa dan tutup jam berapa. Nah, apa tanggapan keluarga? Keluarga tahukah pekerjaan ini atau tidak? Atau kalau mereka tahu, apa tanggapan mereka? Kalau saya sendiri sih, keluarga bisa dibilang ya tahu nggak tahu. Karena saya sendiri di sini emang nggak ngomong secara terus terang gitu kan. Intinya saya di sini bekerja, ada event, saya ikut event. Nggak ngomong saya sebagai talent gitu kan. Saya di sini ngomongnya sebagai kru. Jadi mereka dari rumah keluarga saya sendiri nggak tahu kalau saya di sini sebagai genderuwo gitu kan. Wah, kenapa keluarga tidak diceritakan bahwa kamu menjadi aktor genderuwo sekarang? Kalau untuk saat ini mungkin biar orang-orang juga nggak terlalu biar penasaran juga. Oh, di sana siapa sih? Terus kamu di sana sebagai apa sih gitu kan? Kalau semua di sini saya menceritakan full, takutnya nanti malah mereka yang jadi genderuwo si A nggak nakutin, nggak ini malah nggak dapat nanti ujung-ujungnya. Itu kalau menurut saya. Oke. Itu juga terharu saya yang mendengarnya karena gini, untuk kamu bisa tidak bercerita ke keluarga apa yang kamu kerjakan di sini, padahal sebenarnya ya nggak melanggar apapun gitu loh, enjoy aja gitu. Nah, tapi kamu tetap menjaga sampai hari ini untuk tidak bercerita bahwa kamu bekerja sebagai aktor hantu gitu loh. Kalau saya mungkin ya udah saya pasti akan cerita lah, setiap kali saya pulang kerja saya akan cerita pengalaman saya, dinyamukin lah apalah gitu kan, hujanan lah. Nah, Mario sendiri? Saya tahu aja sih orang tua, sana udah izin orang tua. Orang tua tahu? Kamu jadi kuntilan, jadi apa? Pocong. Jadi pocong. Udah kasih lihat gitu dokumentasi ini loh, Bu, gitu. Apa tanggapannya? Udah kerja yang benar lah. Oh gitu. Iya. Berarti mendukung. Kan? Nah, Mei. Alhamdulillahnya sih orang tua ngedukung ya. Ya, selagi pekerjaan tuh masih terbilang halal, ya nggak apa-apa aja untuk orang tua sih. Ya, karena gini, kenapa saya pertanyakan ini kan kerjanya masuknya sore terus pulang malam. Apalagi bayi cewek ya. Apalagi dia cewek dan ya di perjalanan banyak lah yang kalau namanya orang tua yang dikhawatirkan. Keren. Saya saja kalau mungkin ditawari untuk memerankan salah satu dari karakter mereka, saya belum tentu bisa gitu lah. Saya belum tentu sanggup. Bisa mungkin sanggup sehari 2 hari, tapi belum tentu selanjutnya. Karena ya itu tadi, mendengar mereka dalam situasi dinyamukin, dalam pocong diikat ya, diikat, belum lagi dikerjain peserta. Belum ini misalnya nggak ditakutin, itu sangat mengganggu. Nah, terima kasih banyak karena sudah bersedia selepas kerja langsung kita bincang-bincang seperti ini. Adakah pesan untuk peserta yang datang, karena kalian kan menjual acting, jasa acting. Nah, adakah pesan untuk para penonton di rumah atau para peserta yang belum datang nih? Mungkin kalau dari saya pesannya ya nikmatilah suguhan dari kami, cuman ya jangan sampai menyakiti kami. Kadang kan ada nih yang saking takutnya sampai gebuk atau mukul gitu kan. Ya walaupun itu emang ada konsekuensinya, cuman ya sebisa mungkin jangan sampai menyakiti orang lain. Itu aja sih mungkin. Maria sendiri apa pesannya? Pesan saya
Apa? Intinya ya mirip lah gitu ya, bahwa oke, peserta kalau kalau misalnya datang menjadi peserta di rumah hantu dimanapun itu, sebisa mungkin tidak ada kontak fisik. Satu, karena beberapa obrolan dari mereka sebelumnya ini ternyata ada yang diacak-acak, ada yang sempat dipukul ya, dipukul walaupun nggak nyakitin banget, ditepuk gitu kepalanya, tapi tentu mengganggu karena memang ada aturan bahwa tidak boleh menyentuh gitu, bersentuhan fisik. Nah, Ibu Mei sendiri Sama aja kayak Bang Eko sih, udah ke intinya aja. iya. kurang lebih sama mungkin ya. Nah, jadi begini, apapun profesi selagi itu seperti kata Mei di jalur yang baik dan benar, tidak ada masalah. Sekalipun pekerjaannya malam ya, dan apapun pekerjaan kita pasti ada risikonya. Nah, oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Kami dari Suma TV. Ya.